Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emia Agiska Bruginting dengan NIM 4203131060. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Oersted untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Ibu Ratna Tanjung dan Pak Rajo Hasim Lubis. Baiklah, sebelum kita membahas tentang hukum Oersted, terlebih dahulu kita akan membahas tentang medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Medan magnet dapat digambarkan oleh garis-garis medan magnet, dan arah garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Kita telah mengetahui tentang pengertian medan magnet. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik logam seperti baja atau besi atau benda sesama magnet. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet selalu berpasangan kutubnya, meskipun dipecah-pecah hingga kecil, magnet tetap memiliki dua kutub. Yang ketiga, kutub magnet yang senama atau sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang tidak sejenis akan senantiasa tarik-menarik. Yang keempat, magnet memiliki daerah di sekitarnya yang masih dipengaruhi oleh magnet itu sendiri, yang biasa kita sebut dengan medan magnet. Nah, tadi kita telah membahas tentang pengertian medan magnet dan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan membahas tentang hukum Oersted. Hans Christian Oersted, seorang ahli fisika berkebangsaan Denmark, setelah melakukan eksperimen yang cukup lama hingga pada tahun 1819, Oersted berhasil menemukan bahwa jika sebuah magnet jarum atau kompas kecil didekatkan pada suatu penghantar yang berarus listrik, magnet jarum tersebut akan menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Pada saat Hans Christian Oersted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, ia belum sampai menghitung besarnya kuat medan magnet di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematiknya baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis, yaitu Jean Bastien dan Felix Sapard. Jika kawat dialiri arus listrik dari arah utara ke selatan, maka silet tersebut akan menyimpang ke kanan. Dapat disimpulkan bahwa kawat pengantar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet, dan penyimpangan yang terjadi pada silet dipengaruhi oleh besar arus yang mengalir pada kawat, jarak kawat berarus dengan silet, dan arah arus listrik yang mengalir. Jika arusnya diperbesar, maka silet yang menyimpang akan semakin jauh, dan sebaliknya jika arusnya diperkecil, maka penyimpangan yang terjadi pada silet akan semakin dekat. Jika jarak kawat berarus didekatkan dengan silet, maka akan terjadi penyimpangan, dan semakin jauh jarak kawat berarus dengan silet, maka tidak akan terjadi penyimpangan. Jika arus mengalir dari kutub selatan ke utara, maka kompas akan menyimpang ke kiri. Sedangkan jika arus mengalir dari kutub utara ke selatan, kompas akan menyimpang ke kanan.